ya. Halo Kokomoto. Motor dinas Duta Besar Mahal yang udah jalan dari 11 Juni ya, 11 Juni. Jadi seru banget lihat banyak yang ikutan lombanya. Ada ratusan lebih yang ambil videonya. Kita memilih sekarang sudah terpilih pemenangnya dengan video yang paling menarik. Nanti kita bakal nonton juga. Dengan acara ini kita berharap mau menunjukin juga bahwa motor kita ini sebetulnya bukan cuma motor gitu kan. Di dunia ini Kalau semangat sih. Nggak saya semangat karena nggak nyangka ya maksudnya. Cuma ada dua terus itu motor ini gampang banget gitu terus setelah pasti terbuka terus saya kasih. Oke. Tetap nggak nyangka ya. 500.000. Waduh jangan. Ada yang mau lagi silakan. Berdiri lagi ya. Oke, Mas, kan tadi idenya juga pernah pertimbangan dari teman-teman tadi kan dari konsep teknis, penceritaan. Sebetulnya apa yang melatar belakangi Mas Dito untuk membuat video seperti ini? Apa misalkan inspirasinya, terus gimana cara teknisnya? Kita begitu dulu kan ya, silakan siapa? Ini dia jawabannya, silakan Pak. Mas Dito lebih dekat mungkin boleh. Nah, oke. Boleh. Iya. Oke, kita buka karena di dalamnya ada kunci. Boleh. Silakan dibuka, ada kunci di dalamnya. Oh iya, boleh. Iya. Kuncinya di semprot dulu betul. Nah, Oke. Ya, oke. Sebentar kita boleh sebelah sana mungkin. Iya. Biar lebih diapit gitu. Oke, mungkin foto terakhir Mas Dipa naik motor kali ya? Oh boleh. Oke, biar lebih kelihatan gitu kan. Ini saya masukin lagi. Oh boleh dipegang sama foto boleh. Oke, silakan didampingi sama Mas Duta dan Dito. Mas Duta boleh. digunain. Kalau di samping aja. Jadi Mas Dipa ini Mas Dito di sini tidak mendampingi. Oke, nah ya ke sini. Oke. Sini tengah 1, 2. Ini. Sudah. Oke. Oke. Sebagai penyemangati teman-teman sama-sama kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Oke, nanti. Bebas katanya. Bebas. Ya bebas. Ini boleh. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, pakai banner. Oke, cakep. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang lain kemana udah? Aku udah. Oke, sudah sampai dulu. 1, 2, 3. Jalan. Baris 2.
Ada ini nggak? Jaga nggak? listrik ya. Oh, yang belakangnya kacamata instan saya pikir pemenangnya masih ini bukan. berasa. Oh, bukan. Jadi kan memang Terus juga ada pilihan itu sih. Iya. Cuman tadi saya sengaja pakai yang mikirnya dipat. apa high torch gitu. Saya belum nyobain yang high region-nya. Jangan-jangan nanti pas pulang. Sebenarnya sih pengen nanya juga sama tim Maka itu sekalian ya. Ya kan? Jadi high regen itu dia kalau paling ngaruh kalau persennya pasti udah di bawah 98 karena dia pengennya ngecas lagi kan arusnya itu 50 ampere itu sama kayak fast charger yang ada di showroom kita titik besar. Kalau di testing kami dia nambahnya sampai 20 km betul. Cuman balik lagi tergantung dimulai regennya di titik mana. Jadi karena kalau misalnya dari awal udah turunan gitu, dia dibuangnya ke energi panas, bukan di charge. Misalnya SOC masih 100% kan nggak tahu mau ngecas apa. Nah, tetap ngasih energi pengereman. Ya, terima kasih Mas Arif. Nanti detailnya mungkin di restoran aja ya biar nggak panas. Langsung ngetik aja semua. Nanti tenang. Langsung pegang aja biar pendek cepet. Pegang hafal. Oke. Oke. Semangat banget. Nafsu. Bosnya nafsu. Tenang, tim medis siaga. Medis siap. Jangan tergambar di tangan dapat ya. Gambar nanti di tangan.
Mobilnya itu DNF. Kira ini DNF. Ayolah menang konstruktor. Mati. Oh mati. Kedua ya kita. Mantap. Langsung ke lapangan yang di sebelah kiri itu. Oh iya. Ayo. Aja dulu. Tanya Bang Adik tadi kita taruh di mana? Kayak diganti mana aja? Mas, yang titip ya Mas. Di bawah aja. Jadi nanti masing-masing diambil poinnya. Yang pertama di sini ada tanda X namanya handle, kemudian di sini ada tanda hitam namanya arrow red. Ini untuk tumpuan arrow atau arah panahnya. Jadi posisinya itu harus ada di sebelah kanan, nanti pada saat dirilis dia nabrak. Jadi dua warna yang sama harus tetap ada di sebelah kanan. Oke? Dicek matanya ranking gua kali. Rankingnya dokternya. Harus tetap iya. Oh ininya pas rilis itu begini. Iya. Boleh cepetan. Yuk, buka ya. Apa kayak batu?
Kita dorong babak kedua. Yang pertama Eva Monica Lila Wika 2A Lofi Priyanti 4C Weka 2A Kaya 6C Cita 8C bola saat permainan selesai dan digelar. Sebelumnya saya sebagai referee minta maaf, nanti saya akan bernada tinggi atau keras untuk memperingati siapa orang yang buka itu di dalam agar dipakai kembali. Oke, demi keselamatan. Oke, ada pertanyaan di masker? Bisa, Pak. Ini ada lagi pertanyaan di masker? Berikutnya. Apakah itu dari Google? Ya, sama di Google Maps. Oke, berikutnya marker gun atau kita sebut senjata. Nanti waktu dibagiin, safety-nya masih kekunci kan? Kunci safety-nya ada di depan, ini nggak bisa nih. Oke, cara bukanya kan ketika referee teriak 10 second, safety-nya ditarik. Terus yang silver ini diputar, mentok aja. Itu udah ready nih. Ingat, ada cara bukanya. Berikutnya bawain yang kayak gini ya. Nanti ada bom di sini, takutnya ke dalam tutupnya terus dia tumpah. Soalnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nanti di dalam juga banyak peluru yang masih utuh, itu sudah tidak bisa dimasukin lagi ke dalam model ini. Ya, pasti akan masak, soalnya teksturnya udah beda. Tinggi ya. Oke. Saya peluru-peluru yang ada di bawah yang di dalam itu teksturnya udah lembek. Ya, sudah nggak bisa dipakai lagi. Apanya? Kepanasan. Untuk pelurunya ya, dia cenderung makanan. Udah lama. Apa? Belum beli satu ya. Jadi kan nanti ketahuan siapa yang senjatanya macet, berarti dia yang masukin peluru dari bawah ke dalam. Lo kena kes. Anjing. Waduh, nembaknya ke sini tuh. Mohon maaf lahir batin nih. Mutar. Duta mana? Strategi yang dipakai le. Oh, ngepron. Strategi cemilu. Ngepronnya ketahan perut. Berat. Angkat doang ya, kagak ada lu le. Maju le. Lagi. Gas. Majuin. Hah? Ada sunga lo. Ya, ya. Ada sunga. Belakang maju. Mundur. Belakang ke back bang, Susi. Belakang ke back. Komentatornya maju lagi. Komentatornya udah berusaha. Biarin. Komentator kan udah paling jago. Majuin gas. Tapi lebih keras. Ini peluru bisa tembak nih. Baru aja ditembak. Itu apa angkat sana?
saya mau tanya nih. Apa Gue jadi gak enak orang ngobrol jadi gak fokus. Mas Dito, apa latar belakang Maka Motors membuat motor dinas kita bisa ini? Boleh diceritain? Jadi kita memang ingin nunjukin kan, mungkin kan waktu kemarin launching kita nunjukin motor kita dalam bentuk setelan defaultnya ya, gitu kan, warnanya ada macam-macam. Tapi kita juga ingin nunjukin bahwa motor kita itu bisa digunakan untuk mengekspresikan diri gitu kan, karena ternyata di modif macam-macam bisa dan jadi sangat menarik gitu kan, seperti ini contohnya. Salah satunya itu sih. Salah duanya apa Mas? Salah duanya. Ya agak panjang obrolan kita. Ya salah duanya juga ya tentunya kan kita ingin melakukan sesuatu yang keren aja nih Mas Duta dan Mas Ateng. Bukan ada kesempatan juga. Gitu kan. Nah, oke, barusan kan mention Mas Ateng, Mas Duta gitu. Kenapa pilih Mas Ateng sebagai modifikator? Oke, karena ya dari videonya aja terlihat kan kayaknya sangat gimana ya, pengalamannya luar biasa banyak dalam modif motor, taste-nya masuk banget juga buat kita. Jadi memang ini kan pertama kali ya kita official bikin proyek modifikasi. Jadi sebetulnya seru aja mencoba sesuatu yang baru bareng Mas Ateng gitu. Gimana hasilnya, puas gak Mas? Siapa nih? Nanya Mas Dito dulu. Masa nanya yang tinggi kan? Pasti bilang puas lah. Mas Dito, gimana lihat hasilnya, puas nggak? Ya jujur awalnya nggak tahu expect untuk melihat apa gitu kan. Tapi pas ngeliat hasilnya ya keren banget sih gitu kan. Kayak ini kita kan punya ada warna blue, ada warna beige. Ini dasarnya sebenarnya blue ya Mas? Iya, dasarnya blue. Dasarnya blue, iya. Ya tapi ya, jadi saya juga pertama kali ngelihat motor kita bisa ada dua warna gini, terus ada stripingnya, rimnya juga dibikin kayak gitu. Nggak tahu mau expect apa, tapi waktu ngelihat emang ngerasa keren aja gitu. Oh, kalau puas berarti ada kesempatan Mas Ateng ya? Next time. Gue bantuin Mas. Masuk. Mau jadi motor saya. Mas Duta, gimana pertama kali ngeliat? Oh iya, ini saya pertama kali lihat terus terang hari ini. Jadinya. Oh jadinya ya. Ya, tapi kan sudah jadinya. dari awal sudah terlibat kan ya? Ya, jadi emang saya itu sebenarnya waktu teman-teman dari Maka ngajakin terus bilang kalau mau ada barang dinas challenge segala macam itu tentang motor ini, saya sebenarnya awalnya termasuk yang bingung dan ragu-ragu sebenarnya. Kenapa tuh Mas? Karena satu, menurut saya desain Maka Cavalry ini udah compact, udah oke banget gitu. Kayak niatan saya awal kenapa saya juga senang, saya mau dengan Maka Cavalry, dengan Maka Motors, karena emang waktu saya pertama kali lihat motornya, saya nyobain segala macam tuh, segala macam yang saya bayangin bahwa oh punya motor tuh nanti diginiin enak, diginiin baru enak, diginiin baru di Maka Cavalry udah tinggal naik udah enak gitu. Okay. Dan secara model tuh kayak ini mah saya nggak sih kalau di custom gitu, karena udah keren gitu, udah keren gitu. Kecuali kalau nggak sekeren itu mungkin oke ya gitu, masih mau ditambahin apa segala macam. Jadi makanya itu yang awalnya sebenarnya buat saya wah mesti gimana ya. Untung waktu itu akhirnya dikenalin sama Mas Ateng. Udah berapa kali ketemu berarti? Zoom, pertama kalinya Zoom. Oke. Terus tiga kali berapa ya? 3 kali. Saya sih sering melihat Mas. Kalau saya terus terang nih tadi saya liatin terus 3 kali ya. Ada cakapan aslinya sih. Jadi kebetulan dan saya juga ngomong sama Mas Waldi, sama Mas Ivan dan teman-teman di Maka. Kalau saya sih mungkin
kalau mau di custom, kalau mau bikin yang custom, jangan sampai saya nggak mau sosok berasa yang punya. Gitu. saya nggak mau kalau bentuknya jadi berubah banget gitu. Jadi saya mau bentuknya Maka Cavalry yang udah basicnya ini, yang udah keren ini harus tetap kelihatan itu Maka Cavalry. Gitu. Jangan kayak out of nowhere nih motor apa gitu. Jadi emang akhirnya diberikan beberapa pilihan dan saya emang milihnya yang lebih ke retro kali ya Mas ya. Jadi kayak oke, mungkin nanti lebih ke warnanya, terus aksesorisnya aja gitu. Tapi jangan merubah bentuk dasar motornya gitu. Bodinya juga jangan terlalu diubah gitu. Jadi dan it happens to be kayak benar-benar ya ketemu sama orang yang tepat, Mas Ateng, karena diberikan beberapa pilihan. Akhirnya saya kebetulan ini emang saya pilih dari beberapa opsi itu, saya senang yang itu gitu. Dan mungkin akhirnya di pilihan itu karena mungkin teman-teman dari Maka juga banyak yang memilih yang seperti ini. Akhirnya ya udah, tadinya pun saya juga masih kayak oke, biasanya kan kalau kita lihat di gambar keren, nggak taunya lihat aslinya nggak segitu kerennya gitu. Tapi ya alhamdulillah menyenangkan sekali ya, saya sangat lega sekali hari ini melihat jadinya motornya seperti ini aja, bangga sih. Yang lebih lega kayaknya Mas Ateng ya. Betul. Ini sepanjang jalan tuh lihat itu loh dipakai nih, jangan pendek lepas. Beban moral. Tapi tadi ada beberapa kali pertemuan kan. Dan setahu saya kan juga melihat ketika prosesnya ada masukan lain dan ketika itu apakah ada perubahan hal-hal kecil mungkin? Nggak ada sih, waktu itu lebih ke colorway kayaknya ya. Kayak rim kayak tutup rimnya ini, tutup velgnya ini dari awal emang udah kayak gitu kok. Paling ada beberapa kayak di shock breaker belakang, waktu itu udah ada ngobrol-ngobrol dikit lah. Enaknya memang mestinya warnanya gimana atau gimana gitu. Tapi kalau kayak desain kayak boxnya segala macam, konsolnya terus waktu itu kita mau spion juga ya. Oh iya, cuma penempatan yang belum itu. Tanda tangan ya? Iya. Oke. Nah, tapi ada satu yang menarik nih, kan ada teman-teman untuk yang belum tahu ada seorang Mas Duta ketika dinyalain nanti yang hati-hati di jalan. Cuman beliau yang bagus warnanya. Enggak, sebenarnya itu aik namanya. Iya. Itu prosesnya gimana? Apakah studio atau misalkan? Kebetulan yang itu akhirnya saya bikin di Jogja. Jadi saya bikin di rumah, terus saya kirim gitu. Jadi itu cuma ada 2 Pak ya, di motor ini aja ya? Iya, karena di motor saya di rumah juga nggak kayak gitu. Dikabarin sendiri ya. Yang di rumah hai, saya Faldi. Bagian mana yang paling disukai? Saya? Ya, favoritnya. Bagian paling suka? Tutup velg sama ini body stripnya. Itu yang warnanya emang saya banget. Beige ya? Yang ini ya, maksudnya itu beige tapi kan ini lebih muda. Sama kombinasi sama biru. Yang di rumah juga beige ya, kebetulan ya? Beige. Dan biru saya ingat waktu kita launching, kita suka sekali warna birunya ya? Iya. Ya, warnanya makan. Nah, sekarang Mas Ateng ya. Mas Ateng boleh diceritain nggak gimana proses pertama kali di approach sama tim Maka untuk modifikasi motor ini? Ya, pertama kali itu dari awal tahun ya, Mas Faldi waktu itu ya awalnya. Wah, awal tahun sebelum kita launching ya? Dia udah putusin duluan Faldi. Jadi ya itu, jadi sempat ngobrol-ngobrol awalnya mungkin cuman wacana gitu kan biasa, tapi ternyata emang benar ini kenyataan bahwa ada kerjasama ini, modifikasi dan sebagainya. Ya yang pasti seneng banget gitu loh, karena kalau kita ngomongin motor listrik yang proper, salah satu cita-cita gue adalah nge-custom sebuah motor listrik yang emang dibuild secara proper. Gitu loh. Jadi ya selama ini adalah punya motor listrik sendiri gitu kan, tapi nggak seproper ini gitu loh. Dan akhirnya ketemu sama tim Maka dan diajak kolaborasi di sebuah kesempatan yang menurut gua
sangat luar biasa sih. Tapi Mas Ateng langsung bilang oke atau gue mau cobain dulu seminggu misalkan gitu. Waktu itu gimana ya? Saya lupa. Langsung oke katanya langsung oke. Maksudnya di luar budget ya. Oh, dengan Oke dulu, abis itu agak nyesel. Sama kayak Mas Duta bingung. Mau diapain ya motornya? Kenapa bingung mau diapain? Tadi kan sudah bilang, oh mungkin sama dengan Mas Duta ya. Udah apa-apain lagi, udah bagus gitu atau gimana? Benar. Nah sebenarnya proses desainnya itu cukup lama. Jadi dari awal tahun itu ya, let's say bulan Februari lah gitu ya. Itu sebenarnya dari internal kantor sudah mulai bikin desain, udah mikirin gimana gimana cara nyampein pesan yang mau disampaikan oleh brand Makar oleh motor ini gitu kan. Nah briefnya keluar dan di situ secara garis besar requestnya adalah retro. Nah sedangkan motor ini punya soul yang futuristik banget gitu kan. Nah itu adalah salah satu, kalau ditanya ya ada pertanyaan proses bagian mana yang paling sulit untuk kerjain motor ini, secara teknis nggak ada, tapi secara konsep itu yang paling susah. Karena gabungin dua hal yang beda banget ya. Benar. Tapi jadi keren, jadi culture kan ini. Benar. Jadi satu sisi makanya tetap kelihatan dengan identitasnya, tapi ya itu tadi disampaikan juga bahwa ngebuktiin bahwa maka ini bisa di apa-apain loh. Gitu. Tapi ini pertama kalinya nggak Mas Ateng ngemodif motor listrik? Ini official ya? Official sama brand ya. Apa bedanya ngemodif motor listrik dengan ngemodif motor ice bensin? Oh bensin. Bedanya apa? Yang pasti kalau secara teknis lebih menyenangkan. Karena dia secara sistem penggerak itu lebih simpel. Ya, nggak ada tangki bensin, mesinnya juga lebih nggak rumit dan segala macam, lebih bisa dieksplor gitu. Jadi sebenarnya kayak punya satu kelebihan bahwa motor listrik itu bisa diapa-apain khususnya maka ya. Tapi di satu sisi juga gue juga harus tetap jaga identitas dari bentuknya sih makanya sendiri. Jadi kayak agak-agak kontradiktif tapi di situ serunya. Berarti emang sebenarnya itu motor listrik itu terbuka untuk dimodifikasi gitu ya? Terbuka banget dan harusnya lebih mudah, lebih mudah dan lebih affordable. Karena dari sisi kalau kita ngomongin motor baru itu kan mesin kan, yang mesti kita update dan lain-lain. Kalau motor listrik nggak perlu. Gitu. Tapi gimana soal ini? Apakah ada diskusi soal garansi, takutnya hangus atau segala macam soal modifikasi ini? Nah kalau untuk di motor ini, untuk bagian kelistrikannya itu kan kita nggak dimodifikasi secara masif, bahkan ini tetap mengandalkan yang dinamo dan komponen elektrikal yang bawaan standar. Karena memang bawaan standarnya juga udah lebih dari cukup, gitu kan. Jadi ya kita masih tetap bawaan pakai yang aslinya dan seperti dilihat juga bodi-bodi juga masih tetap standar. Sebenarnya secara teknis kita hanya menambahkan beberapa part aksesoris yang tidak menggugurkan garansi gitu ya. Betul. Nah, terakhir buat Mas Ateng nih. Dari lama-lama berat ya pertanyaannya. belum tahu ya. Iya. Itu sering tanya. Bukan dua. Terakhir. Ya terakhir. Dari desain awal sampai sekarang ini sama persis bentuknya atau ada yang berubah? Kenapa? Pasti berubah-ubah, tapi final design sama. Berapa desain ya waktu itu? 22 desain. Jadi kami dari tim mulai 22 desain. Pertama masih berupa draft, terus nanti di feedback, terus ditambahin lagi sampai total semua 22 desain. Dan sampai akhirnya final ya jadinya emang seperti itu. Kalaupun ada yang di improve itu bagian yang nggak direncanain itu bagian tangan ya. Tadi itu kan di body kan, di depan situ ya. Benar. Tadi ada beberapa titik, tapi akhirnya pas terakhir muncul ide, wah kayaknya kita bikinin di emblem lebih oke nih gitu. Itu ada di deck ya? Di bagian deck, betul. Oke, ada yang mau tambahin lagi Mas Ateng? Udah makasih. Sudah menjadi pertanyaannya. Mas Duta silakan yang tambahin nggak soal motor Duta Besar ini? Karena ini kan menyandang nama Duta Besar nih. Ya, yang pasti dengan segala kelegaan itu tadi, ya alhamdulillah
motor ini tidak keberatan nama juga. Maksudnya ini motor duta besar, di custom oleh garage yang besar dan dimiliki oleh company yang besar. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Amin Mas Dito. Terakhir Mas Dito, apa harapannya dari adanya motor yang dimodifikasi Cavalry? Ini kan sesuatu kreativitas baru ya yang dilakukan dari dasar produk kita. Harapannya kedepannya ya mungkin bisa lebih banyak lagi seperti ini gitu kan. Tapi sebenarnya sih saat ini kita bangga dan senang aja bisa kolaborasi sama Mas Duta dan Mas Ating untuk bikin motor ini yang hanya ada 2 di dunia. Menurut gua sih keren banget. Jadi terima kasih semuanya untuk kolaborasinya bikin motor ini. Oke, sekarang saatnya saya buka sesi tanya jawab buat teman-teman. Silahkan siapapun boleh bertanya. Yang mau bertanya siapa nih? Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Oh, paling ujung biasanya pintar, cerdas kalau bertanya itu ya. Bertanya dulu ya. Ayo kalau masih yang pintar, silakan bertanya. Mau apa aja? Pertanyaan ngerokok nih. Diri dong. Dia lagi. Terima kasih waktunya. Saya sebenarnya mau nyanyi sebentar saya juga jadi. Untuk Mas Dito, ini motor kan udah dimodifikasi oleh Mas Ateng. Jadi saya mau nanya Mas Ateng, ternyata dia capek. Hasil modifikasi ini aksesorisnya apakah nantinya akan menjadi aksesoris resmi dari Maka? Terus apakah nanti ada kesiapan dari Maka itu untuk memperbanyak aksesoris itu dijual? Terus untuk Mas Ateng apakah siap nanti misalnya ini menjadi aksesoris resmi Maka untuk produksi massal? Terima kasih tadi. Oke, 2 orang ya. Langsung jawab aja kali ya. Boleh, Mas Dito dulu. Boleh, makasih pertanyaannya. Jujur sebenarnya kemarin sih belum kepikirannya itu seperti itu, tapi itu ide yang sangat menarik gitu. Jadi kita sangat open lah untuk ekspor dan discuss konsep bikin aksesoris seperti itu gitu. Karena orang kan mungkin selalu nyari cara untuk bikin motornya semakin menunjukkan kepribadiannya masing-masing ya. Jadi itu ide yang sangat menarik gitu. Gitu, jadi terbuka semua kemungkinan ya Mas Dito. Kedepannya Mas Doni, apakah itu akan jadi aksesoris resmi dan diperbanyak gitu ya massal? Nah, tapi dari Mas Ateng gimana? Gimana kerjaan saya? Tadi pertanyaannya siapa Pak gitu kan? Ya sebenarnya kalau dari Katros sangat siap. Kenapa? Karena dari tim Katros sendiri dari Katrosnya secara keseluruhannya itu kita punya beberapa brand lain selain Katros yang namanya custom kit, dan custom kit itu adalah fokus bergerak di bidang aksesoris motor. Jadi memang kalau kita ngomongin aksesoris khusus sebuah tipe motor ya, misalnya contohnya Maka ini, kita udah pernah jalanin ini, bukan udah pernah sih, sedang sampai sekarang masih berjalan. Itu dari tahun 2018 sampai sekarang khusus untuk bikin aksesoris atau spare part custom untuk sebuah motor. Cuma memang kebanyakan yang sekarang kita jalanin itu motor bensin gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi siap apa enggak untuk di Maka ini, tentu kami siap gitu. Oke, thank you Mas Ateng. Ada lagi? Silahkan. Oke, sebelah sana minta tolong pada dia. Mas Dewa silakan. Halo, selamat sore. Mau nanya Pak Dito soal ini Pak, insentif. Insentif kan katanya bulan depan Pak. Insentifnya bukan buat motor dinas. Iya, maksudnya buat insentif ini tanggapannya gimana Pak? Bulan depan kan udah mau diresmiin katanya. Ini kan kalau memang wacana lagi kan jadi cilaka ya Pak buat produsen. Terus sama, aku nanya apa lupa lagi. Lupa ntar aja deh Pak. Kasih. Nanti WhatsApp aja. Silakan Mas Dito. Oke, makasih pertanyaannya. Kalau untuk insentif jujur kayaknya
yang kami dan mungkin semua produsen motor listrik lainnya pasti menanti cepat ada kepastian ya. Dari kemarin sih kami harapannya memang ya udah mau ada atau tidak ada insentif, yang penting ada kepastian aja gitu. Karena sebetulnya banyak customer yang tertarik ingin beli, tapi kan mereka ingin lihat kepastiannya dulu nih gitu. Jadi pesan kami selalu ya harapannya supaya dari pihak pemerintah cepat memberikan kepastian saja. Ya, mungkin kalau ini minta bantuan juga dari teman-teman media untuk bersama-sama mendorong kepastian pemerintah gitu ya. Oke, Mas Dewa, ada lagi? Sudah ingat? Udah ingat, alhamdulillah. Kemarin kan di konteksnya bikin konten ya Pak. Kalau misalnya nextnya ke depan bikin Digimod gitu, digital modifikasi, itu terbuka nggak Pak? Termodifikasi itu jadi bikin kayak rendernya gitu ya. Oke. Itu ide menarik juga. Sebenarnya kita selalu open sih untuk explore ide kreatif ya, mau itu aksesoris, mau itu lomba Digimod, memang kita semuanya open sih. Tapi harus ikutan ya Mas, nanti kalau ada Digimod. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Teman-teman komunitas boleh loh, tentang motornya boleh silakan ditanya. Apakah ada masukan atau apa gitu, mau nyobain atau apa? Nah, silakan. Ini ada Mas Duta juga, jangan dianggurin ya teman-teman. Baik, selamat siang semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, nama ya? Nama? Mungkin enggak? Enggak usah. Saya Heru, user Maka, dan sudah bergabung dengan tim komunitas di sini, namanya Maverick. Boleh tepuk tangan dulu. Pertanyaannya mungkin simpel. Kira-kira dari tim Maka, inovasi apa sih yang akan diberikan atau yang akan ada as a user untuk kami sebagai user? Kita nggak bicara ke depan untuk user baru, tapi kita bicara existing user saat ini. Inovasi apa sih yang akan kira-kira bakal ada nih dari Maka itu sendiri? Terima kasih. Sama-sama Mas Heru. Berarti ini pertanyaan untuk Mas Duto. Silakan. Kira-kira ada inovasi apa lagi yang pasti ya kita selalu melayani ya, pelayanan ya? Ya. Jadi ya terima kasih pertanyaannya. Yang jelas sih pertama kita senang banget ada teman-teman komunitas datang hari ini untuk support kita. Jadi terima kasih sekali lagi. Tentunya soal inovasi atau pelayanan apa yang kita bisa berikan ke user itu pasti kita ingin dengar juga dari user tuh harapannya melihat inovasi dan pelayanan yang seperti apa gitu kan. Jadi mungkin emang kita harus lebih sering interaksi aja gitu kan untuk dapat macam-macam ide gitu kan. Dari sesi ini aja udah muncul banyak ide-ide baru nih gitu. Tapi yang jelas saat ini sih fokus kita yang pasti untuk user yang sudah beli motor kita, gimana caranya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Jadi ya kita pun kalau misalnya ada mau bawa motornya ke showroom untuk charging atau untuk servis, ya kita harapannya sih semuanya sesuai standar. Kalau misalnya ada apa-apa juga kita selalu terbuka pintunya untuk diskusi. Itu enaknya di komunitas gitu kan. Gitu. Dan mungkin nanti kalau Maverick atau yang lain ada kumpul-kumpul, bisa juga undang kami gitu ya. Bisa banget. Datang diskusi gitu. Kita terbuka ya. Benar, terbuka banget. Kayak kemarin ada teman-teman yang touring sampai Tegal kan? Ya itu kan itu menarik juga sih. Kita pasti ingin support dengan cara apapun yang kita bisa support. Gitu. Pokoknya kita open ya. Open. Oke, Pak Mas Heru ada lagi nggak Mas? Cuma dikit. Siapa kayak yang mau nanya gitu? Boleh? Mas Andro ada. Boleh, silakan Mas. Dan pasti sih harapannya kalau dari teman-teman komunitas emang kalau ada masukan-masukan gitu emang disampaikan ya gitu. Karena itu emang jadi inputnya teman-teman Maka kan. Karena nggak usah jauh-jauh kayak saya nih yang di Jogja nih, mungkin pengguna Maka Cavalry mungkin baru 1 atau 2 aja di Jogja. Jadi kebetulan saya juga punya teman di Jogja, komunitasnya komunitas Molis, kebetulan dia pengen tahu banget tentang Maka Cavalry seperti apa. Jadi waktu itu sempat ada kayak kopi darat gitu teman-teman itu dengan beberapa brand Molis. Maka adalah salah satunya yang dipakai dalam motor saya kebetulan dicoba di test drive di sana. Jadi emang
emang masukan-masukan itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman Maka gitu. Nah saya juga disampaikan Mas Duta kalau misalnya teman-temannya di sana tuh ada yang mau disampaikan apa, tolong di notes aja gitu. Nanti itu akan jadi perhatian dari teman-teman Maka gitu. Jadi emang saya yakin sih salah satu yang bisa membuat Maka lebih berkembang lebih cepat lagi ya masukan dari user-user yang sudah ada gitu. Tidak salah kan, ide terbesar gini nih, tepuk tangan dong buat Mas Duta. Mungkin bisa kali kita touring dari Jakarta ke Jogja. Amin, amin, amin. Itu yang ditunggu teman-teman Jogja itu. Amin, amin, amin. Silakan Mas, jangan dipegang aja mikrofonnya. Ya, thank you. Perkenalkan saya Sandro atau Edo juga boleh. Sebenarnya lebih ke mungkin kasih masukan sih dibanding pertanyaannya dari teman-teman yang lain. Mungkin yang pertama itu soal rata-rata sih soal charger ya atau fast charging lah, terutama di luar Jabodetabek. Misalnya itu banyak yang kasih masukan gimana kalau misalnya di puncak itu ada gitu, atau di tempat-tempat lainnya misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus yang kedua soal ini sih, apakah di Maka Cavalry atau mungkin kedepannya itu akan ada sejenis IoT lebih dikembangkan ke arah sana atau belum fokusnya ke sana gitu. Boleh titik pertanyaan silakan. Jadi yang mau nyalain namanya apa? Hati-hati di jalanin suara Mas Duta. Oh mau juga. Aku aja. Oh kalau itu ada harga nih saya itu. Ada persentasenya. Paling dua aja Mas Edo. Ya, dua aja. Terima kasih banyak masukannya Mas Edo ya. Oh, 3 berarti sama pertanyaan tadi soal opening soal itu ya. Silakan Mas Dita. Siap, terima kasih masukannya. Jadi kalau soal titik charger itu ditampung, kita banyak dapat masukan soal ini juga, soal keinginan titik charger. Memang saat ini adanya di showroom kita. Kita akan segera infokan kalau misalnya sudah ada roll out di lokasi lain lagi. Tapi yang jelas kita juga selalu butuh masukan soal ditaruhnya di mana. Jadi puncak kan salah satu ide, mungkin ada titik-titik lain yang nanti kita bisa eksplor gitu. Kedua soal IoT. Nah IoT kalau ini sebetulnya kita sih selalu banyak pengembangan yang selalu terjadi ya dari tim R&D. Ada eksperimen-eksperimen juga yang kita lakukan dengan IoT, tapi yang jelas sih saya tidak bisa share saat ini. Nanti kalau misalnya kita ready, pasti kita share informasinya. Kalau ingin nyoba dapat info lebih, mungkin bisa coba interogasi Ari. Terakhir ada pertanyaan tadi soal suara Mas Duta, bisa nggak? Gitu. Itu juga ide baru yang menarik. Saat ini sih kita belum ada support untuk custom suara ya, cuman ya itu tadi sih mungkin itu agak nyambung sama yang aksesoris tadi ya, basically apa aja ya hal-hal menarik yang user yang sudah bisa lakukan ke motornya gitu. Ya, aksesoris kita sendiri aja kali ya. Bye-bye lo gitu. Bisa, bisa. Oke, pertanyaan terakhir, silakan. Satu lagi, oh guys, silakan. Satu lagi, mana dia? Kalau Mas guys. Biasanya guys nih. Tanyanya ke Mas Ateng, Mas Duta gitu. Pertanyaan saya mungkin lebih ke Mas Dito. Ini memungkinkan ya si Mas motor ini dijual lagi dengan mungkin menjadi produk special edition 15 unit atau berapa di luar program yang diadakan Maka gitu. Mungkin ada fans-fansnya Mas Duta yang ternyata wah gue pengen banget nih motor kayak gini, dijual gak ya gitu. Yang kedua Om Ateng mungkin Om bisa di-spill sedikit gak sih Om, kira-kira biayanya berapa ya ngebangun motor kayak gini gitu.
Kalau nggak bisa detail mungkin kisarannya gitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Mas Agus. Pertanyaannya Gini sudah. Yang pertama kalau mau daftar boleh ya jawab nanti. Silakan. Edisi spesial. Edisi spesial. Again dari sesi ini aja udah banyak banget ide menarik dari tadi ya. Jadi kalau soal edisi spesial ini memang kita belum ada kepikiran ke arah sana, tapi itu adalah ide menarik yang bisa kita tampung juga. Jadi samalah temanya gitu kan, ada hal menarik apa lagi nih yang bisa dilakukan dari platform ini gitu. Terbuka ya? Terbukalah untuk explore kalau misalnya memang banyak yang mau gitu. Tapi apakah dengan konsep yang sama atau berbeda? Nah itu sesuatu yang kita harus kaji lagi juga ya. Dari kira-kira kalau misalnya udah ke arah sana, user itu kira-kira maunya sih apa sih gitu. Cuman memang kan kita untuk bikin motor dasarnya aja cukup lama ya prosesnya gitu. Jadi ini mungkin lebih ke penampilannya nanti yang kita bisa eksplor gitu. Oke, siap, thank you. Pertanyaan kedua Mas Ateng ya, soal budget Mas. Range. Oke. Kalau itu udah gua brief tadi. Oke. Ya, jadi kalau kita ngomongin budget, mungkin perlu gue jelasin sedikit bahwa kolaborasi antara Katros Garage, Mas Wita, dan Maka ini menghasilkan dua motor yang sebenarnya itu kita bikin bukan special edition ya, tapi memang kita bikin cuman ada dua di dunia gitu loh. Jadi dari brief di awal itu, jujur kalau dari Katros sih memang kalau ada orang nih ya, misalnya datang mau bikin, Mas, saya mau bikin kayak motornya Mas Buta gitu, sama persis, itu kita nggak akan terima gitu loh, karena komit dari Katros sendiri memang ini motor spesial dan kita bikin cuma dua gitu. Mungkin kalau misalnya terinspirasi mungkin masih bisa ngecat body dan segala macam bla bla bla. Nah konteksnya karena emang ini motor spesial, kalau untuk masalah harga dan ini kolaborasi, kalau untuk itu tadi masalah harga langsung ditanyain ke Tihan. Isinya gitu ya. Terus 50, 300 Bisa saya tidak. Makasih Mas Ateng. Makasih ya. Sudah selesai brief. Makasih. Makasih ke sini. Makasih juga. Seru. Oke, nggak ada lagi kan? Atau ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, sekali lagi teman-teman terima kasih banyak sudah hadir hari ini dengan diskusi yang seru ini. Dari sini kita tahu kalau ternyata Maka Cavalry itu gampang banget buat dimodif gitu ya, buat di custom. Yang penting, ini penting buat semuanya diketahui, kita tahu batasannya supaya enggak menyebabin garansinya hangus gitu ya. Part mana aja yang boleh, part mana aja nggak boleh gitu. Itu juga faktor yang utama dalam sebuah modifikasi di luar estetika gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu saja dari saya. Sekali terima kasih teman-teman. Saya juga mau ucapkan terima kasih buat Mas Dito dan Mas Ateng. Tepuk tangan buat kita. Sekarang akan siap-siap kembali lagi ke radal, tapi silakan dinikmati dulu cemilannya. Setelah itu kita akan berfoto di sana, langsung kembali ke radal gitu ya. Semoga tidak hujan kelihatannya. Oke, selamat siang semuanya. Kira-kira. Hah? Oh iya. Jadi bisa boncengan. Foto. Belum bang. Jadi kocak iya. Iya, ntar bang. Sama ayo guys. Iya.